Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah alil azim. Amma ba'du. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang tidak lama lagi kita akan diwafatkan oleh Allah karena jadwal keputusan semakin hari, jam, menit, waktu, kapan dan dimanapun. Takwalah yang akan menyertai kita, dan khatib pun berwasiat, bertakwalah yang sebenar-benarnya, sesungguhnya secara kafah, secara keseluruhan, menjalankan atas segala perintah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang kita ambil adalah iman dan dzikir. Iman dan dzikir adalah dua hal yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Apabila dipisahkan, iman dan dzikir itu sangat rentan. Karena lemah iman, lemah dzikir. Lemah dzikir, lemah iman. Karena itu iman itu turun naik. Kadang naik, kadang turun. Mudah turun ketimbang naik. Dan kita berhajat kepada Allah dengan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 tahun yang lalu Rasulullah membina umat, menanamkan iman, menanamkan tauhid. Dari situ segalanya akan datang, dan dari situ segalanya akan menuju iman. Lihat, karena iman kita bisa hidup. Ibarat setrum tak kelihatan. Kipas angin muter karena ada setrumnya. Mic bisa ada karena ada setrumnya. Makin kencang setrumnya, makin kencang pula kipasnya. Dan itulah karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita antara jasad dan ruh tersangkut kedua dunia. Ibarat rangka jasad manusia televisi, mesin mekaniknya itu adalah ruh. Lampu indikatornya ada, tetapi dia itu tidak menimbulkan terang, tidak menimbulkan gambar. Karena apa? Karena ada bermasalah, bisa di transistor atau elko atau IC. Nah, setelah itu hati manusia ada sifat penipu, pembohong, fitnahin orang. Apabila diperbaiki, semua itu akan timbul. Atau bermasalah dengan playback, playmain yang bisa memancarkan ke layar tabung sehingga itu menyorot. Iman, ini jalan salah, ini jalan benar. Jantung ibarat playback. Helaan napas, helaan detak jantung, fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadai kulli ma'lumin lak dzikrullah. Allah, 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 Allah. Inilah kalimat latifah yang dimasuk sehingga layar itu akan terang menuju ke jalan radu Allah Subhanahu wa taala. Bisa lampu indikator nyala, tapi gambar ngegaris ke samping itu bisa IC vertikal. Kenapa? Sandaran vertikalnya kita kepada Allah melalui dengan ruh yang mendorong ke hati kita. Kita sandaran vertikal kepada Allah tapi jauh. Hanya kita minta ridhonya. Ibadah kita selama dari lahir sampai sekarang hingga dewasa, kalau Allah nggak ridho kita bagaimana, nggak akan diterima. Makanya ilahi anta maksudi, hanya engkau yang ku maksud. Waridoka matlubi, hamba minta ridho yang selama ini incar-incar dalam ibadah, dalam sholat, dalam berzikir. Atini, hamba benar-benar cinta kepadamu dengan tulus ikhlas, mahabbah wa ma'rifat.
dan makrifat kepadamu. Sungguh. Jadi dekat kita dengan Allah. Terjadilah muhadasah antara hamba dengan sang Khaliknya. Seakan-akan berbicara di dalam batin. Kita bermohon, berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Apa jawab Allah? Hada baiti wa bainaka la idabah. Apa yang kau inginkan dariku wahai hamba? Mintalah kepadaku, pastikan kujabah. Kejauhan manusia dengan Allah karena adanya bohong yang di dalam tadi diisi vertikal sehingga ngegaris blank, tidak akan menimbulkan layar dan gambar pada diri kita. Sehingga dengan demikian yang menghantarkan kita nasta'in, pertolongan. Jikalau kau dalam kesulitan, aku siap datang pertolongan. Di mana kau menghadap, di situ wajahku ada. Panggil namaku, kan ku panggil pula namamu. Kesulitan apa yang kau inginkan dariku wahai hamba? Minta perlindungan pertolongan. Sehingga makhluk-makhluk lain melihat, pohon-pohon mendoakan, burung-burung mendoakan, bumi mendoakan kepada hamba yang minta ampun kepadaku. Alangkah indahnya dalam kita sholat ditatap, diperhatikan oleh Allah. Alladzina yaraka hina kutakum wa takullu fi sajidin. Allah ya Rabb memperhatikan hambanya pada dia sholat, berdiri, ruku, sujud, iktidal, bulak-balik sampai salam. Alangkah indahnya sholat kita diperhatikan Allah. Terjadilah muhadasah dengan hamba, dengan sang Khaliknya pada penciptanya. Ampunan yang kita mohon. Yang sehari kita minta 5 waktu, 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali kita sujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi mengenalnya, Allah senang, gembira, bahagia kepada hamba yang minta ampun kepadaku. Bahkan menantang kita. Seluruh jamaah melihat khotib Juanda. Kami senang, bahagia dilihat oleh jamaah. Bagaimana kalau iman ini, keyakinan ihsan kita ini, yakin betul bahwa Allah melihat kita, yang menciptakan bapak-bapak semua, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta ini, menatap kita saat kita minta ampun pada Allah. Mohon pertolongan. Minta apa engkau hambaku? Amin doain. Adakah yang berdoa kepadaku? Pastikan kujabah. Amin sailin. Adakah masalahnya? Kau di dalam kehidupan, di dalam syariat, dalam dunia ini akan kuberikan pautiah, kuberikan jalan keluarnya, petunjuk jalan keluarnya. Innaka la tukhlifu mi'ad. Aku tidak pernah ingkar janji. Wal mustakbirin. Adakah yang minta ampun kepadaku? Pagpiroh. Pasti ku ampuni. Allahu Akbar walillahil hamd. Diampuni. Sifatnya Ghaffar. Sebesar apapun, lebih besar daripada gunung, lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada langit dan bumi, Ghaffar, tetap Allah akan ampuni dosa hambanya. Ghafur, apa itu Ghafur? Saya bertanya kepada guru saya, Ghafur itu bedanya anak Juanda. Orang berbuat maksiat, zolim lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, sampai dia benar-benar bertobat, tidak akan ulangi. Allah ampuni dosa hambanya. Allah lihat di ujung akhirnya, pada akhirnya itu. Alangkah pemurah dan baiknya Allah kepada hambanya. Itulah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sandaran sekarang adalah gambar indikatornya ada, tapi ngegaris dari atas ke bawah itu adalah IC horizontal. Artinya hubungan manusia dengan sesama manusia. Kasih sayang, Rahman dan Rahimnya di situ. Belas kasih sama keluarga. Tidak boleh. Kita satu tubuh, satu badan, satu anggota. Apabila dicubit, semua merasakannya sakit. Ikatan tali persaudaraan kita nih, semua jamaah yang sholat. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Medan. Kalau diikat itu bukan faktor darah, bukan keturunan, tetapi akidah.
yang ada inilah terjalin ukhuwah Islamiyah pada diri kita. Dan puncak terakhir adalah tuner yang memancarkan gambaran kita bisa terang kepada Allah. Itulah yang kita dihadapi. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah bagi Allah yang mengetahui kalian dalam al-zahir al-batin. Alimal ghaiba was syahada. Subuhun kudusun rabbul wal malaikatu war ruh. Sampai ke malaikat, ke roh. Innaka lamil mirsad. Sesungguhnya engkau benar-benar dalam tontonan Allah. Ditatap, dilihat, diperhatikan. Kemana saja engkau selama di dunia ini. Kemana saja kita selama di dunia. Pagi, siang, sore, kemana saja. Itu nanti disorot. Filenya akan timbul di Lauhul Mahfuz. Dilihat. Semua nanti rahasia-rahasia akan dibongkar. Kebaikan, keburukan, apapun. Tidak melihat. Inilah alam dunia yang kita senang. Yang kita bijak. Dia itu taat. Lihat matahari, bumi. Mereka hidup tapi diam. Mereka bertasbih dengan porosnya, muter siang, malam, bersilih ganti antara malam dan siang. Alangkah Allah maha pemurah, maha adil. Kekuasaannya atas di tanganmu. Hanya manusialah zoluman zahula. Bodoh dan zolim. Selalu tawar menawar. Siapa kita? Selalu berontak keputusan Allah. Jadi iman dan dzikir itu sifatnya perohanian. Kalau orang pemabuk, contoh, ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Dia pasti, dia sadar karena imannya tunduk, kalah oleh nafsu yang keinginannya. Ramadan dari pagi, dari subuh sampai maghrib, tidak lama. Apa susahnya sabar sebentar? Apa susahnya taat sebentar? Makanya Allah panggil ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bertakwa. Kalau kita benar-benar beriman bertakwa, memang ditunggu-tunggu. Apalagi ya Rob? Apalagi nih? Ini bulan Ramadan aku kangen. Sebentar lagi sebulan rindu. Itu yang beriman, yang la tatakun. Baru sahru Ramadan, membaca Al-Quran mustajab. Baru ujibu da'watad da'i da'an falyastajibuli wal yu'minu bilallahum yarsudun. Di situ hamba-hambaku menjabah semua apa yang kita inginkan. Karena waktulah yang memisahkan kita. Namun insya Allah iman dan zikir akan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan iman dan Islamnya. Saudara kita terjaga dan terpelihara. Kita juga dimudahkan usaha dan dimurahkan rezeki untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.